Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Septiawan dengan NIM 146231137. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Pak Heru. Terpenoid dan isoprenoid adalah senyawa kompleks senyawa kimia yang berasal dari unit isoprena. Yang pertama itu ada hemiterpen C5, monoterpen C10, sesquiterpen C15, diterpen C20, sexterpen C25, triterpen C30, tetraterpen C40. Senyawa ini banyak ditemukan dalam tumbuhan dan berkontribusi pada aroma serta warna alami. Biosintesisnya melibatkan jalur asam melavonaat dan deoksisilulosa fosfat yang menghasilkan prekursor penting seperti dimethyl pirofosfat DMAPP dan isopentenyl pirofosfat IPP. Jalur asam melavonaat adalah proses biosintesis terpenoid yang dimulai dari asetil KOA yang mengalami reaksi enzimatik hingga membentuk asam melavonaat. Senyawa ini kemudian mengalami fosforilasi terhadap menghasilkan asam melavonaat 5-pirofosfat yang melalui dekarbosilasi berubah menjadi isopentenyl pirofosfat IPP, unit dasar isoprena. IPP dapat diisomerisasi menjadi dimethyl pirofosfat DMAPP dengan cara kombinasi IPP dan DMAPP menghasilkan geranil pirofosfat C10 yang bereaksi lebih lanjut membentuk farnesil pirofosfat C15 hingga terbentuk senyawa lebih kompleks seperti squalanale C30 dan phytoten C40. Terpenoid berfungsi sebagai metabolit sekunder pada tumbuhan dan digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, aroma alami, aromatik, dan obat-obatan lainnya. Proses biosintesis memungkinkan terbentuknya senyawa kompleks berbagai fungsi biologis. Dalam proses biosintesis, unit IPP ditambahkan secara bertahap, membentuk berbagai kategori terpenoid. Senyawa yang dihasilkan mengalami modifikasi struktur melalui silikasi seperti mentol, bisabolene, dan teksadin. Selain itu, reaksi enzimatik dalam biosintesis melibatkan mekanisme yang lebih spesifik seperti SN1 menghasilkan kation alilik, memungkinkan pembentukan struktur yang lebih kompleks dan stabil melalui resonansi. Terpenoid diisolasi dari minyak esensial tumbuhan menggunakan berbagai metode ekstraksi. Yang pertama yaitu ada metode distorsi uap, adalah teknik yang sering digunakan untuk mengekstrak minyak esensial dari tanaman dengan cara mengalirkan uap panas. Lalu ada menguapkan minyak esensial, mengkondensasikannya. Selain itu, metode ekspansi ekstraksi dengan pelarut volatil dan absorpsi dalam lemak juga digunakan untuk memperoleh terpenoid dengan kemurnian yang tinggi. Setelah ekstraksi, minyak esensial dapat digunakan dalam berbagai industri seperti farmasi, kosmetik, aromaterapi. Misalnya kayak monoterpen yang C10 seperti geranitol dan sesquiterpen seperti farnesol berkontribusi pada aroma tumbuhan dan memiliki manfaat terapeutik. Beberapa senyawa seperti steroid berasal dari diterpenoid dan memiliki peran penting dalam sistem biologis manusia. Secara keseluruhan, terpenoid memiliki signifikan biologis dan ekonomi yang luas dari pewarna alami hingga bahan obat. Pemahaman tentang struktur dan biosintesisnya membantu pengembangannya dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan dan juga lingkungan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan poin-poin penting yang kemungkinan bisa diambil dari kedua video tersebut. Mungkin untuk tambahan poin-poin penting itu yakni DMAAP sebagai substrat reaksi, lalu mekanisme SN1 yang melibatkan pembentukan kation alilik. Nah, tentunya juga jangan lupa menggambarkan ikatan rangkap saat representasikan kation alilik, karena dari ikatan rangkap itu kita bisa mengetahui bagaimana cara menuliskan gugus lainnya dan menggambarkan ikatan tersebut. Selain itu, kation alilik yang distabilkan oleh resonansi memungkinkan distribusi muatan secara lebih merata dalam struktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.